Teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah ayat dari Alkitab 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang dapat ditelannya." Mengapa singa mengaum di hutan? Singa mengaum itu dimaksudkan untuk mengintimidasi mangsanya. Coba bayangkan, ketika kita sedang camping atau berjalan di tengah hutan, dan tiba-tiba kita dengar suara singa mengaum di sekitar kita. Apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasa takut, dan mungkin kita berpikir, sepertinya kita akan diterkam singa dan habislah hidup kita. Padahal kita juga tidak tahu singanya ada di mana dan sedang melakukan apa. Seperti itulah iblis menyerang kita. Dia datang dengan auman-aumannya, yaitu dalam bentuk intimidasi. Dia bertujuan membuat kita bingung, patah semangat, kehilangan kesabaran, atau membuat kita terlalu membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Iblis berusaha mengintimidasi kita dan menelan kita. Dan seringkali kita berpikir bahwa kita sudah ditelan. Sementara kenyataannya, kita hanya mendengar auman, dan iblis sama sekali belum menyentuh kita. Hari ini kita diingatkan untuk kita sadar akan serangan iblis dalam hidup kita. Setiap hari, iblis selalu berusaha menyerang kita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penggunaan narkotika atau obat terlarang. Oleh sebab itu, sangat penting anak Tuhan memahami manfaat berdoa dan mencari tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan sampai jatuh dalam percobaan dan kemudian termakan bujuk rayu iblis. Karena pada dasarnya, iblis senang sekali menggoda umat Tuhan. Mereka itu berupaya mencari lebih banyak orang supaya meninggalkan Tuhan dan kemudian berbalik ke jalan yang salah, termasuk menggunakan narkoba, yang mana dapat merusak generasi bangsa. Generasi muda tak seharusnya menyentuh atau bahkan menggunakan narkoba. Kita tahu bagaimana dan seperti apa dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba. Masa depan dapat hancur hanya karena barang kecil yang merusak otak dan pikiran hanya untuk kesenangan semata. Hal itulah yang iblis inginkan, agar kita berbalik ke jalan yang salah. Inilah rupa iblis sesungguhnya di masa kini, yang tentu saja harus kita hindari. Iblis mau kita selalu khawatir dan lupa akan keberadaan Tuhan. Iblis bisa berkata, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak jaga, Tuhan tidak menyertai kita. Iblis juga selalu berusaha untuk membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, tidak berdaya dan tidak berguna. Jika kita tidak menyadari bahwa ini semua adalah serangan iblis, maka kita akan mengiyakan apa yang iblis katakan. Akibatnya, banyak orang yang patah semangat dan kemudian menggunakan narkoba. Itulah yang diinginkan oleh si iblis, agar manusia jatuh dalam dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari akan serangan-serangan iblis ini. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kasih yang selalu menyertai kita. Tuhan yang setia terhadap janji dan kasih-Nya, Tuhan yang hanya kepadanya saja kita harus berharap. Tuhan yang menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita, dan juga Tuhan yang memampukan kita mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan kita itu jauh lebih besar dari persoalan apapun. Sehingga saat iblis datang menyerang dan berkata bahwa Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak jaga, kita sadar bahwa itu semua tidak benar. Dan kita ingat bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya kita menyadari, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Jika kita sadar akan ada banjir besar yang akan datang, alangkah baiknya juga kita berjaga-jaga dengan menyiapkan barang yang perlu diangkat sebelum banjir,
barang yang perlu diamankan, dan persiapan-persiapan lain. Sehingga waktu banjir benar-benar terjadi, setidaknya kita tidak terlalu repot dan kewalahan karena kita sudah siap terlebih dahulu. Jadi, kalau kita sadar akan berbagai tipu daya iblis, maka sebaiknya kita harus selalu berjaga-jaga atau selalu siap menghadapi serangan itu kapan saja. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita melawan serangan iblis itu, yaitu dengan iman yang teguh yang disertai perbuatan positif. Oleh karena itu, jangan berani-beraninya menyentuh narkoba. Jangan biarkan kita memenuhi apa yang iblis inginkan. Sebaiknya lakukan hal positif yang menyenangkan hati Allah, seperti misalnya melayani pekerjaan Tuhan, rajin beribadah, perluas wawasan kita, membuat prestasi, dan fokus untuk menggapai cita-cita kita. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih atas waktunya.